Halo guru kebanggaan Indonesia, saat ini Anda berada di pelatihan menjadi guru yang mahir mengaplikasikan taksonomi Bloom. Di pelatihan ini akan dibahas mengenai cara menggunakan taksonomi Bloom dan strategi mengajar dengan menggunakan taksonomi Bloom. Materi pelatihan ini terbagi dalam 2 video dan di video bagian pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai cara menggunakan taksonomi Bloom. Dalam merancang proses pembelajaran, pemilihan kata kerja kunci yang tepat memegang peranan penting dalam menjelaskan tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian agar konsep materi tersampaikan secara efektif. Kata kerja kunci tersebut merupakan acuan bagi guru dalam menentukan kedalaman penyampaian materi. Apakah cukup memahami saja, mendemonstrasikan, menilai, dan sebagainya. Hal tersebut dapat lebih mudah jika menerapkan konsep taksonomi Bloom sebagai panduan ketika menentukan tujuan dalam suatu pembelajaran. Lalu, bagaimana cara menggunakan taksonomi Bloom dalam menyusun suatu rancangan proses pembelajaran? Langkah-langkah yang harus digunakan dalam menerapkan taksonomi Bloom adalah sebagai berikut. Pertama adalah tentukan tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, diusahakan harus memuat 4 hal yang biasa dikenal dengan singkatan ABCD. A atau audience, yaitu siswa atau peserta didik. B atau behavior, yaitu perilaku yang diharapkan mampu dilakukan siswa di akhir pembelajaran. C atau condition, yaitu menjelaskan kondisi atau situasi atau konteks atau dengan alat apa perilaku atau behavior itu diharapkan dilakukan. D atau degree, yaitu tingkatan atau perilaku yang diharapkan. Metode ini digagas oleh Robert F. Meigel pada tahun 1962. Susunan audience, behavior, condition, degree yang selanjutnya kita sebut dengan ABCD dari sebagian kalangan pendidik menganggap perlu berurutan. Sedangkan sebagian lagi tidak harus berurutan, yang penting keempatnya tercapai. Dan berikut contoh tujuan pembelajaran yang menerapkan sistem ABCD. Kedua, tentukan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. Kompetensi yang dimaksud adalah apakah peningkatan pengetahuan, kemampuan, atau perilaku. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Yang ketiga, tentukan ranah kemampuan intelektual sesuai dengan kompetensi pembelajaran. Pada ranah kognitif, tentukan tingkatan taksonomi, apakah pada tingkatan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, atau membuat. Pada ranah psikomotor, kategorikan apakah termasuk persepsi, kesiapan, reaksi yang diarahkan, reaksi natural atau mekanisme, adaptasi, reaksi yang kompleks, atau kreativitas. Sedangkan pada ranah afektif, kategorikan apakah termasuk penerimaan, responsif, nilai yang dianut atau nilai diri, organisasi, atau karakterisasi. Selanjutnya, gunakan kata kerja kunci yang sesuai
untuk menjelaskan instruksi kedalaman materi, baik pada tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Sebagai tambahan, selanjutnya dengan mengacu pada roda kognitif Bloom, pilih media atau strategi pembelajaran yang sesuai. Pilihan media atau strategi pembelajaran ini dapat dilihat pada lingkaran terluar yang berwarna hijau. Nah, itu tadi adalah cara menggunakan taksonomi Bloom dalam menyusun suatu rancangan proses pembelajaran. Lalu, bagaimana strategi mengajar dengan menerapkan taksonomi Bloom? Pembahasan tentang ini akan kita lanjutkan di video bagian kedua. Halo guru kebanggaan Indonesia, berjumpa kembali di pelatihan menjadi guru yang mahir mengaplikasikan taksonomi Bloom. Di video kedua ini, kita lanjutkan materi pelatihan dengan membahas strategi mengajar dengan menggunakan taksonomi Bloom. Setelah membahas mengenai cara menggunakan taksonomi Bloom dalam menyusun suatu rancangan proses pembelajaran, selanjutnya mari kita bahas strategi mengajar dengan taksonomi Bloom sehingga Anda semakin ahli dalam menerapkan taksonomi Bloom dalam proses belajar mengajar. Ada 6 strategi mengajar dengan penerapan taksonomi Bloom, yaitu 1. Gunakan setiap level. 2. Gunakan Bloom spiraling. 3. Manfaatkan kolaborasi asinkronus. 4. Biarkan siswa memimpin. 5. Rencanakan urutan pembelajaran berbasis proyek. Dan 6. Berikan poin per level. Mari kita bahas satu persatu. Strategi pertama adalah gunakan setiap level. Tidak ada yang salah dengan tingkat taksonomi Bloom yang lebih rendah. Menghafal banyak dianggap sebagai buang-buang waktu dalam proses pembelajaran siswa dan menjadi bukti nyata bahwa guru tidak melakukan pekerjaan mereka. Namun, pada kenyataannya, semakin luas dan beragam latar belakang pengetahuan dan skema belajar siswa, semakin lancar mereka bertransisi dari berbagai tingkat Bloom. Menghafal dapat mengurangi beban kognitif pada siswa saat mereka memproses informasi pada tingkat kognitif yang lebih tinggi, memungkinkan untuk mengingat dan menerapkan dengan tepat. Singkatnya, semakin banyak akses langsung yang dimiliki siswa terhadap informasi, maka semakin alami cara mereka menerapkan informasi itu pada tingkat pemikiran yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, siswa juga dapat secara mandiri mengambil tindakan, membuat koneksi dan korelasi, mengidentifikasi kesalahpahaman, dan lebih lancar mentransfer pemahaman ke situasi yang baru dan asing. Strategi kedua adalah gunakan Bloom spiraling. Bloom spiraling adalah proses memulai pada tingkat Bloom yang lebih rendah, seperti mengingat, mendefinisikan, menjelaskan, dan lain-lain. Kemudian secara progresif meningkatkan tingkat pemikiran. Dengan cara itu, taksonomi Bloom menjadi semacam jalur untuk memandu proses pembelajaran itu sendiri. Contohnya dalam memahami konsep bangun segitiga. Pertama-tama, siswa diarahkan untuk mampu mendefinisikan segitiga siku-siku, kemudian menjelaskan karakteristiknya, membandingkannya dengan bentuk geometris lainnya, memperdebatkan atau menentang beberapa ide terkait segitiga siku-siku, kemudian akhirnya merancang penggunaan baru segitiga siku-siku dalam desain atau arsitektur. Dalam proses ini, siswa mulai pada titik yang sama, yaitu mengenali dan mendefinisikan, kemudian meningkat ke kemampuan menjelaskan, sampai mengaplikasikan segitiga pada suatu desain atau arsitektur. Hal ini dapat membantu siswa dalam membangun pemahaman secara sistematis. Dan lebih luas lagi, Bloom spiraling dapat digunakan untuk membingkai pelajaran, penilaian, atau bahkan unit pembelajaran berbasis proyek. Strategi selanjutnya adalah manfaatkan kolaborasi asinkronus. Tingkat tertinggi pada taksonomi Bloom adalah mencipta atau berkreasi.
Hal ini menuntut siswa untuk menjadi pemikir inovatif atau setidaknya inventif. Siswa harus diberi ruang untuk bekerja secara kognitif dan kreatif. Melalui media sosial dan teknologi digital, siswa dapat mengerjakan tugas mereka sesuai dengan kecepatan masing-masing, menambahkan pemikiran mereka sendiri, mampu mengamati, menginternalisasi, dan menawarkan masukan sesuai dengan kesiapan latar belakang pengetahuan dan keahlian masing-masing. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi, media sosial, atau komunitas digital. Ini juga dapat membantu individu yang introvert karena tipe individu ini merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan tekanan kelompok besar dalam situasi normal. Strategi keempat, biarkan siswa memimpin. Sebagai permulaan, Anda dapat membiarkan siswa membawa ide-ide mereka ke kerangka kerja Bloom. Izinkan atau berikan kesempatan kepada siswa untuk membawa media pembelajaran sendiri, atau dalam istilah bahasa Inggris biasa disebut bring your own media. Hal ini dapat mendukung pembelajaran karena membuka kesempatan bagi siswa untuk menggunakan materi pembelajaran mereka sendiri. Tugas ini juga cukup menantang secara kognitif karena siswa dapat bekerja sendiri dengan kecakapan mereka sendiri dan dengan materi mereka sendiri. Tentunya tetap dengan arahan dan evaluasi dari guru. Koleksi media yang beragam dapat digunakan untuk menampilkan pameran kelas dan pendidikan berbasis komunitas. Contohnya dalam suatu tugas proyek 3R, Reduce, Reuse, and Recycle, siswa membawa hasil karya pemanfaatan kembali sampah botol plastik dan dipresentasikan di depan kelas. Strategi kelima adalah rencanakan urutan pembelajaran berbasis proyek. Menggunakan taksonomi Bloom untuk merencanakan urutan pembelajaran berbasis proyek tidak sesulit kedengarannya. Misalnya, jika seorang siswa melakukan proyek daur ulang, urutan dapat dimulai pada tingkat yang lebih rendah, di mana siswa mengingat, mendefinisikan, dan mengidentifikasi komponen kunci daur ulang, tantangannya, dan lain-lain. Kemudian, siswa mulai menganalisis sebab akibat dari banyak komponen dan tantangan tersebut. Kemudian mengevaluasi efektivitas teknik daur ulang yang ada. Kemudian akhirnya menciptakan strategi baru untuk meningkatkan daur ulang dan lain-lain. Dan strategi terakhir adalah berikan poin per level. Untuk mendorong siswa termotivasi agar tingkat kognitifnya bisa meningkat dari yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi, Anda dapat menerapkan nilai poin pada proses pembelajaran. Contohnya, dalam sebuah pembelajaran dengan metode diskusi, berikan lebih sedikit poin bagi siswa yang tinggal terlalu lama di tingkat kognitif yang lebih rendah di diskusi kelas. Dalam hal ini, Anda dapat memberikan jumlah poin yang sama untuk tingkat yang lebih rendah dan lebih tinggi di awal. Tetapi mulailah mengurangi poin jika siswa tidak meningkatkan kompleksitas diskusi, pemikiran mereka, tulisan mereka, atau apapun tugasnya. Nah, demikianlah pembahasan tentang menjadi guru yang mahir mengaplikasikan taksonomi Bloom. Semoga dengan pelatihan ini, Anda semakin ahli dalam mengaplikasikan taksonomi Bloom. Salam luar biasa dan terima kasih.